Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Baiduri dari kelas A3 Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai dukungan sosial. Pengertian dukungan sosial. Terdapat 3 ahli yang mendefinisikan arti dukungan sosial. Yang pertama adalah Rook. Rook berpendapat bahwa dukungan sosial sebagai satu di antara fungsi pertalian atau ikatan sosial. Ikatan sosial ini menggambarkan tingkat dan kualitas umum dari hubungan interpersonal. Yang kedua adalah Sarafino. Sarafino menyatakan bahwa dukungan sosial mengacu pada pemberian kenyamanan pada orang lain, merawatnya atau menghargainya. Dukungan sosial dapat berupa pemberian informasi, bantuan tingkah laku ataupun materi. Dan yang terakhir menurut Lepin mengatakan bahwa dukungan sosial dapat dilihat sebagai fakta sosial atas dukungan yang sebenarnya terjadi atau diberikan oleh orang lain. Berdasarkan 3 pengertian ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah bantuan yang berasal dari orang terdekat dan diberikan kepada individu yang sedang menghadapi masalah, baik dalam bentuk materi maupun moral. Sumber dukungan sosial. Sumber dukungan sosial banyak diperoleh individu dari lingkungan sekitarnya. Perlu diketahui bahwa jumlah dukungan sosial yang diperoleh individu akan sangat mempengaruhi kebutuhan dukungan yang diperlukan. Menurut Taylor, menyatakan dukungan sosial bisa bersumber dari pasangan atau partner, anggota keluarga, kawan, kontak sosial dan masyarakat, teman sekelompok, komunitas religi, dan teman kerja. Menurut Weiss, mengemukakan bahwa setiap fungsi sosial memiliki sumber dukungan yang berbeda. Sebagai contoh, bagi individu untuk mendapatkan saran atau pendapat adalah orang tua, teman, atau rekan kerja. Berdasarkan penelitian para ahli mengenai sumber dukungan sosial, maka sumber dukungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu hubungan profesional, yakni bersumber dari orang-orang yang ahli di bidangnya seperti konselor, psikiater, psikolog, dokter, maupun pengacara. Dan yang kedua yaitu hubungan non-profesional, yakni dukungan sosial yang bersumber dari orang-orang yang terdekat seperti teman, keluarga, dan lain-lain. Hubungan dengan kalangan non-profesional merupakan hubungan yang menepati bagian terbesar dari kehidupan seseorang yang menjadi sumber dukungan sosial yang sangat potensial. Sekarang kita masuk ke aspek dukungan sosial. Menurut Weiss, ada 6 aspek dukungan sosial. Aspek yang pertama yaitu kerekatan emosional. Kerekatan emosional ini biasanya timbul dengan adanya perasaan nyaman atau aman terhadap orang lain atau sumber yang mendapatkan dukungan sosial. Dan hal semacam ini sering dialami dan diperoleh dari pasangan hidup, keluarga, teman, maupun guru yang memiliki hubungan yang harmonis. Aspek yang kedua, aspek integrasi sosial. Dalam aspek ini, individu dapat memperoleh perasaan bahwa dia memiliki suatu kelompok di mana kelompok tersebut tempatnya untuk berbagi minat, perhatian, serta melakukan yang sifatnya rekreatif secara bersama-sama. Aspek yang ketiga yaitu adanya pengakuan. Individu yang memiliki prestasi dan berhasil karena keahliannya biasanya akan mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari orang lain. Nah, penghargaan ini biasanya berasal dari keluarga dan lingkungan tempat individu tersebut tinggal. Lanjut ke aspek yang keempat yaitu ketergantungan yang dapat diandalkan. Dukungan sosial ini biasanya timbul karena ada jaminan buat seseorang yang lagi bermasalah dan dia menganggap bahwa ada orang lain yang bisa diandalkan. Lagi-lagi nih, aspek ini biasanya berasal dari keluarga kita sendiri. Masuk ke aspek yang keenam yaitu aspek bimbingan. Aspek dukungan sosial jenis ini adalah suatu hubungan sosial yang terjalin antara murid dan guru. Biasanya memberikan dampak positif serta memungkinkan individu untuk mendapatkan informasi, saran, atau nasihat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Aspek yang terakhir yaitu kesempatan untuk mengasuh. Pengertian pada aspek ini adalah suatu aspek yang penting dalam hubungan interpersonal individu dengan orang lain dan individu tersebut memiliki perasaan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada faktor pendorong dukungan sosial. Menurut Myers mengemukakan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mendorong seseorang untuk memberikan dukungan sosial. Faktor yang pertama yaitu empati. Empati ini didefinisikan
sebagai turut merasakan kesusahan orang lain dengan tujuan mengantisipasi emosi dan memotivasi tingkah laku untuk mengurangi kesusahan dan meningkatkan kesejahteraan orang lain. Faktor yang kedua adalah norma dan nilai sosial. Norma dan nilai sosial ini sangat melekat pada diri individu. Norma dan nilai akan mengarahkan individu untuk bertingkah laku dan menjelaskan kewajiban dalam kehidupan. Dalam ruang nilai dan norma sosial, individu didesak untuk memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat mengembangkan kehidupan sosialnya. Dan faktor yang terakhir yaitu pertukaran sosial. Pertukaran ini didefinisikan sebagai hubungan timbal balik perilaku sosial. Keseimbangan dalam pertukaran akan menghasilkan kondisi interpersonal yang memuaskan. Pengalaman akan pertukaran secara timbal balik akan membuat individu lebih percaya bahwa orang lain bisa membantu kesusahannya. Nah, kalau sebelumnya itu faktor pendorong, yang ini ada 3 faktor yang mempengaruhi penerimaan dukungan sosial terhadap individu. Yang pertama ada keintiman. Dukungan sosial lebih banyak diperoleh dari keintiman daripada aspek yang lain. Semakin intim seseorang, maka dukungan yang diperoleh semakin besar. Lalu yang kedua adalah harga diri. Individu dengan harga diri akan memandang bantuan orang lain merupakan sebagai bentuk penurunan harga diri. Hal ini dikarenakan karena ketika seseorang menerima bantuan dari orang lain, dirinya akan dianggap sebagai orang yang tidak mampu dalam berusaha. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu keterampilan sosial. Individu dengan pergaulan yang luas akan memiliki jaringan sosial yang tinggi, sehingga akan memiliki jaringan sosial yang luas pula. Sedangkan individu yang memiliki jaringan sosial yang kurang, maka memiliki keterampilan sosial yang rendah. Selanjutnya ada dampak dukungan sosial. Ketika individu mendapatkan dukungan dari orang lain, biasanya ada 2 perspektif yang timbul. Perspektif pertama yaitu adalah penilaian secara positif, dan yang kedua adalah penilaian secara negatif. Penilaian secara positif dari dukungan sosial dapat didefinisikan bahwa individu tersebut beranggapan bahwa dukungan sosial yang dia terima dari orang lain digunakan dengan baik sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Dampak positif dari individu yang menerima dukungan sosial dari orang lain dengan tepat yaitu dapat menjadi coping stres ketika individu memiliki masalah dan dapat memberikan kesejahteraan dalam diri individu. Sedangkan penilaian secara negatif terhadap persepsi dari dukungan sosial dapat diartikan bahwa dukungan tersebut tidak diterima dengan baik dan individu tersebut tidak merasakan efek yang baik juga. Hal ini dikarenakan karena dukungan yang kurang tepat dengan apa yang dibutuhkan individu tersebut. Individu yang tidak mendapatkan dukungan sosial akan berdampak memunculnya psikososial yang negatif. Yang terakhir yaitu meningkatkan dukungan sosial melalui empati. Dalam dukungan sosial, empati menjadi faktor pendorong timbulnya dukungan sosial. Empati sendiri diartikan sebagai memahami perasaan orang lain, juga kemampuan untuk membayangkan diri sendiri bila ditempatkan di tempat tersebut. Nah, ada 3 tahapan yang bisa dilakukan untuk membangun rasa empati. 3 tahapan ini dimuat dalam konsep happy atau help people around you. Tahap yang pertama yaitu menemukan. Di tahap ini, kamu harus bisa memperhatikan lingkungan sekitar. Kira-kira siapa aja nih yang lagi memerlukan bantuan, entah itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun sekolah. Yang kedua yaitu tanya. Nah, setelah kamu lihat siapa nih yang kira-kira memerlukan bantuan, kamu harus bisa melakukan komunikasi yang baik terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Coba deh bertanya kira-kira apa kesulitan yang sedang dihadapi atau mengapa masalah yang dihadapi sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik. Yang terakhir adalah action. Tahap ini kamu harus bisa gerak untuk membantu kesusahan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.